Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja saya tidak mengatakan bahwa semua santri Sidogiri adalah pengkhianat. Saya tahu betul, bahkan guru saya di pondok pesantren tempat saya nyantri dulu, di pondok pesantren Tumangan Bere, Syekhona Muhammad Olil, kiai-kiai saya juga lulusan dari Sidogiri. Tidak mungkin saya justru menstigma jelek terhadap Sidogiri. Kalau kemudian ada beberapa orang yang menyerang saya dari alumni Sidogiri ketika itu, iya. Dan kalau kemudian ada orang yang menjelek-jelekkan saya karena saya terlalu membela Nahdlatul Ulama, iya. Yang kemudian setelah kita lihat, dia tergabung di Facebook dan di beberapa media sosial, tergabung dengan grup-grup WA dan grup-grup Facebook yang terafiliasi dengan NU garis lurus. Makanya saya katakan inilah para pengkhianat itu. Saya tidak mengatakan, mohon maaf Kiai, saya tidak mengatakan bahwa semua santri Sidogiri itu adalah pengkhianat terhadap Nahdlatul Ulama. Jelas, jelas. Kiai Sepo Seneng Sidogiri pun tidak sepakat dengan NUGL. Saya paham itu. Alumni-alumni Sidogiri yang ada di luaran hari ini, termasuk juga saudara-saudara saya yang pernah mondok di Sidogiri, masih tegak lurus terhadap Nahdlatul Ulama. Saya paham itu. Cereng ten kula nika orang Madura, poso-popo kule kan penakan kule monduk nang Sidogiri, bedese monduk nang Ploso, engki bedese nang Lirboyo, bedese nang Paiton, artinya macam-macam. Dan tidak semuanya kemudian mempunyai stigma seolah-olah bahwa melawan fatwa Abdus Somad misalnya. Ini kan saya diserang habis-habisan oleh Fahim yang kemudian video Fahim itu dipotong-potong dan disebarkan di grup-grup NUGL dan grup-grup alumni Sidogiri. Saya nggak tahu kenapa kok bisa terkorelasi ke sana, kok bisa terkorelasi ke teman-teman dari Sidogiri, alumni Sidogiri, wabil khusus. Nah ini saya juga heran juga, apa? Apakah karena kemudian alumni Sidogiri banyak yang menjadi aktivis NUGL? Saya juga tidak tahu. Tapi kalau saya menyuarakan Nahdlatul Ulama ini, saya saya terus terang terlepas dari pengurus besar Nahdlatul Ulama atau NUGL. Saya hanya tetap berdiri kokoh untuk Nahdlatul Ulama. Itu aja. NUGL maupun dari PBNU ini kan persoalan organisasi. Tapi sanad-sanad keilmuan ulama NU bagi saya ya inilah yang harus dijaga di Indonesia ini supaya kita tetap hidup dalam damai, kemanusiaan, harmoni dan sebagainya. Hanya itu kalau tujuan saya. Tapi kemudian saya juga heran karena kebetulan saya berada di Mabes Polri, jadi saya punya otoritas untuk bisa melihat profiling akun-akun yang ada di YouTube maupun yang ada di Facebook dan di beberapa media sosial lainnya yang menyerang saya, kan kita bisa lihat itu jalinan-jalinan engagement terhadap akun-akun mana. Dan ternyata memang kebanyakan di Facebook yang membantai saya itu berada di dalam grup FB-nya alumni Sidogiri. Saya juga tidak tahu. Padahal saya menyukai berbagai narasi dari Kiai Idrus misalnya, Kiai Idrus Ramli tentang gerakan melawan Wahabi. Saya juga punya kepentingan yang sama untuk melawan gerakan Wahabi. Nah, ketika saya berbicara tentang Nahdlatul Ulama, kenapa kemudian saya diserang? Nggak ada urusan saya dengan NUGL maupun PBNU. Bagi saya Nahdlatul Ulama itu adalah tetap menjadi giroh perjuangan saya. Kalau kemudian ada soal organisasi PBNU dan NUGL itu bukan urusan saya. Jadi jangan serang saya. Kalau saya kemudian melawan fatwanya UAS. Karena saya tahu UAS ini adalah Ikhwanul Muslimin, itu aja. Dan dia menghalalkan bom bunuh diri di Palestina dan sebagainya. Yang kemudian dijadikan fatwa itu oleh para pengebom di Makassar. Para pengebom di Cicendo di Bandung. Nah, hal-hal seperti ini yang saya lawan. Dan ternyata kemudian saya diserang habis-habisan karena melawan fatwa ini. Saya nggak tahu kenapa. Kalau kita mau berada di jalurnya Nahdlatul Ulama, justru fatwa-fatwa seperti ini yang harus dicegah. Makanya menurut saya, kita jangan terperdaya oleh mereka yang mengaku NU tapi memecah belah NU, itu yang paling saya lawan. Kalau urusan organisasi PBNU dan NUGL itu bukan urusan saya juga bukan pengurus PBNU masalahnya. Ini mohon maaf Kiai, polana kula tepang alakoh nang Labuan Bajo nang KTT ASEAN untuk analis pengamanan. Jadi saya sempatkan waktu ini untuk ke tempat
ke pojokan dulu karena sedang ramai. Tak langkong nyon seporah salam takdim salam hormat keten kauleh dek seteje cakan Sidogiri tak maksud kula mendiskreditkan Sidogiri polana kiai kula dari Temangan Bere panikah setejena alumni Sidogiri. Jadi kula tak tojon untuk suul adab dek ponduk Sidogiri ota berseluruh alumni Sidogiri punten wallahi punten dan kula nika pak pakun takzim de para kiai para sepo neng Sidogiri kiai kula Kak Dinto ke Fahri Allah yarham nikah juga alumni Sidogiri beda ke nasi beda ke karor beda eh, ke Fahrud nah nikah setejenah alumni Sidogiri. Jadi dan kula lo mungkin suul adab dak Sidogiri. Kula selalu nyebut alumni Sidogiri. Sebagian alumni Sidogiri yang menyerang saya. Bahkan kula neng setung video pernah menyebut sebagian lagi alumni Lirboyo. Karena setelah di profiling ternyata orang yang menyerang saya ini juga tergabung dalam grup alumni Lirboyo. Jadi saya bisa membedakan antara Sidogiri, Pondok Pesantren Sidogiri, Pondok Pesantren Lirboyo, alumni Sidogiri dengan sebagian orang yang dari alumni Sidogiri maupun sebagian orang dari alumni Lirboyo. Nikah mana bitan kula. Sepora-sepora dan kula dari fakir ilmu penikah dan kadang memang kurang cerna ketika menarasikan itu semua di depan publik. Tapi tidak ada tujuan apapun dari saya untuk mendiskreditkan pondok pesantren maupun dari berbagai barokahnya para ulama. Nyon seporah salah lepot epon, seporah sekalian lagi seporah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.